Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Ma'arif dengan nomor induk mahasiswa 0518258867 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tahap-tahap praktikum dari mata kuliah basis data. Saya akan melakukan share screen. Ya, di sini ada tugas satu. Langkah yang pertama adalah menjelaskan kasus di soal, yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter dan setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Kemudian setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, di sini kami ditugaskan untuk membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah sesuai panduan yang ada di e-learning maupun buku materi pokok basis data. Baik, saya akan mulai dengan membuka aplikasi software yang digunakan, yaitu JED. Langkah pertama kita buat file baru, kemudian kita pilih palet, yaitu untuk entity relationship. Nah, di sini. Dan langkah pertama kita menetapkan entitas yang terkait. Di kasus ini, karena kasusnya rumah sakit, maka entitas yang ada itu adalah entitas dokter, kemudian entitas pasien, maaf, entitas dokter, entitas pasien, dan yang ketiga entitas admin. Nah, di sini ada entitas sebanyak 3 buah, yaitu dokter, admin, dan pasien. Nah, di sini sudah nampak 3 entitas. Langkah yang kedua adalah menentukan atribut-atribut. Nah, atribut di sini adalah rincian atribut untuk setiap masing-masing entitas. Misalnya, kita mulai dari dokter. Dokter ini memiliki atribut. Atribut yang pertama kuncinya yaitu ID dokter.
ID dokter, kemudian nama dokter. Kita juga bedakan antara atribut utama, atribut kunci dengan atribut biasa. Nama dokter, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat dokter, kemudian dilanjut dengan atribut nomor HP, kemudian atribut spesialis, dan atribut yang terakhir adalah waktu kerja. Nah, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh atribut untuk dokter. Kita rapikan seperti ini. Untuk entitas yang kedua, administrator, itu memiliki atribut utama atau primer, yaitu ID admin. ID admin, kemudian atribut berikutnya, yaitu nama admin dan waktu jaga. Kemudian untuk entitas yang ketiga, kita tentukan juga atributnya. Dimulai dari atribut utama, yaitu ID pasien, atribut nama pasien, alamat pasien, kemudian jenis kelamin, dan nomor HP. Nomor HP dari pasien. Nah, sekarang masing-masing entitas sudah mempunyai atributnya. Setelah ditambahkan atribut untuk masing-masing entitas, kita perlu memberi garis penghubung antara entitas dengan atributnya. Nah, seperti ini. Kita gunakan penghubung yang ada di aplikasi ini.
Kemudian kita lihat kembali bahwa sekarang adalah perlu ditetapkan relasi antara entitas yang ada, seperti hubungan antara dokter dengan admin, yaitu simpan data, atau dokter memberikan data kepada admin. Seperti ini. Kemudian antara admin dengan pasien, yaitu hubungan pendaftaran. Jadi di sini kita tulis mendaftar seperti itu. Dan hubungan dokter dengan pasien adalah memeriksa. Memeriksa. Nah, di sini hampir sudah bisa dilihat. Nah, seperti ini. Kemudian antara apa entitas dengan relasi itu perlu diberi yang namanya derajat kardinalitas. Seperti dokter dengan pasien adalah banyak ke banyak, dokter dengan admin adalah banyak ke banyak, admin ke pasien adalah banyak ke banyak. Karena di rumah sakit ketiga entitas tersebut ada banyak. Nah, jadi kita gunakan derajat kardinalitas yang ini, yang N. Dari dokter, dokternya ada banyak, bisa memberikan data ke admin. Adminnya juga banyak. Kemudian admin juga bisa mendaftarkan pasien yang banyak juga. Pasien banyak juga bisa diperiksa oleh dokter maupun dokter bisa memeriksa banyak pasien. Nah, seperti ini. Kita juga bisa merapikan diagramnya. Nah, seperti ini. Tahapan yang kelima atau selanjutnya adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Misalnya dari sini memberikan data. Kita tambahkan entitas penghubung yang namanya dokter admin. Dokter admin di sini punya 3 atribut.
dengan atribut utama ID data, atribut yang kedua ID admin, atribut yang ketiga ID dokter. Ya, seperti ini. Kita agak turunkan yang ini. Geser. Kemudian kita tambahkan hubungan baru, yaitu menyimpan data. Seperti ini. Di sini pendaftaran kita tambahkan entitas penghubung, yaitu daftar. Dan daftar ini jadi dua aktivitas, yaitu melayani dan melakukan. Sebagai admin melayani dan sebagai pasien melakukan pendaftaran. Admin yang bekerja pada kasus ini jumlah satu, maka yang digunakan derajat kardinalitas yang satu, ID daftar, kemudian ID admin, dan ID pasien. Kemudian pemeriksaan kita, kita bagi menjadi dua, yaitu memeriksa dan diperiksa. Kemudian timbul entitas baru di sini, pasien dokter, dengan atribut utama ID
Atribut kedua ID dokter, ID ketiga ID pasien, kemudian atribut keempat waktu periksa, dan atribut terakhir adalah resep. Kita beri garis penghubungnya. Nah, seperti ini hasil akhir dari contoh kasus satu atau tugas satu, tugas basis data, mata kuliah basis data. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.